Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di acara podcast Balap. Nah, kali ini saya kedatangan bintang tamu. Bintang tamu saya adalah seorang ASN, aparatur sipil negara. Sebentar kita lihat siapa orangnya. Saya belum perkenalkan. Sebelum saya memperkenalkan, saya mau mendengar sedikit lagu, potong penggalan lagu yang saat ini sedang lagi viral-viralnya diputar di setiap acara. Ya, apa lagunya? Mari kita simak. Nah, ini penggalan lagu. Ya. Mari kita sambut bintang tamu kita pada hari ini, Bapak Arifik, yang lebih dikenal dengan Opik. Selamat siang, Pak Opik. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sejauh ini masih sehat. Bagaimana lagunya tadi? Sepertinya dinikmati lagu Ojek Pangkalan ini. Iya, bagaimana? Kayaknya ada sesuatu di balik lagu ini sampai menggeleng-geleng kepala, sampai senyum-senyum sendiri. Coba kita ulas. Bisa diceritakan ada kenangan tersendiri tidak? Ini Ojek Pangkalan. Kalau Pak Dok tanya soal lagu ini, memang termasuk saya sendiri hampir 99% hidup di jalanan. Itu kami nikmati soal ojek. Waktu selesai sekolah tahun 2004, STM waktu itu di Ternate, kurang lebih 2 tahun ojek. Kemudian banyak kenangan di situ, 2 tahun ojek di jalanan pasca lulus sekolah, kemudian sampai kuliah. Sampai kuliah ya? Selesai. Luar biasa ya. Makanya tadi saya dengar lagu ini, memang 99% kenal di cantik. Ada uang setoran susah, memang kami alami itu. Iya. Ada Doi Store kami pakai untuk jalan-jalan sama ya zaman pacaran baru. Iya. Bahkan dari ojek itu mengantarkan saya sampai menjadi birokrat di Mokai. Baik. Berarti dari pengalaman ojek ini yang menghasilkan pendidikan, kemudian mengantar sampai jadi pegawai saat ini. Iya. Saya pakai uang store waktu itu kurang lebih 5 bulan untuk daftar di Unair. Oke. Fakultas FKIP ya. Sampai saya dimarahi oleh majikan saya, Bang Hendra. Iya. Lupa. Kebetulan motor itu kan saya di samping ngojek biasa, saya juga kontrak. Uang store saya pakai, alasan saya masuk kuliah. Iya. Akhirnya majikan ada pengertian di sini. Alhamdulillah hari ini kalau saya datang di rumah Ternate, majikan saya jaga sering singgung bagaimana tukang ojek. Ya, ada kenang-kenangan di balik dari ojek ini. Nah, sekarang saya mau beranjak ke aktivitas Pak Opik sehari-hari. Dan setahu saya pernah menduduki jabatan. Nah, setelah menduduki jabatan, sekarang informasinya Bapak Opik ini non-job. Ya, berarti non-job tapi masih eksis lalu lalang di dunia birokrasi. Di setiap agenda-agenda pemerintahan saya lihat selalu pasti ada. Opik pasti ada di setiap agenda pemerintahan. Nah, untuk orang yang sudah non-job, ini bagaimana ceritanya sampai bisa masih aktif seperti ini? Tidak sakit hati Pak Opik di-non-jobkan? Saya Pak Dok memang telah terlatih dari kecil. Iya. Saya terlahir dari keluarga yang mungkin mohon maaf, dari perpisahan kedua orang tua. Saya hidup di jalanan untuk kerja. Saya jual tas di kota Ternate, tolak gerobak sambil nyapu-nyapu foto. Lalu kemudian setelah kuliah dan diproduk di Samurai Maluku Utara, punya organisasi. Berarti organisasi yang backgroundnya dulu Samurai ya? Saya di Samurai Maluku Utara. Saya tidak tahu tujuan organisasinya seperti apa saat itu, entah mau dibawa kemana, tapi yang pasti saya ingin sukses. Ya. Karena itu saya ingin hanya belajar di organisasi. Alhamdulillah dari bekal itulah mental untuk bagaimana harus bekerja di mengabdi itu terpasung dalam
jiwa dan pengabdian saya. Ya. Oleh karena itu saya tidak berpikir soal non-job, ini soal dinamika bagi saya. Ya. Kami dilatih setiap problematika yang datang itu adalah dinamika yang mengantarkan sebuah panggung-panggung yang lebih hebat. Berarti bukan berarti tidak pegang jabatan harus mengucilkan diri, tidak ya? Tidak. Saya sudah cukup lumayan punya gaji sebagai ASN. Ya. Alhamdulillah dengan gaji di Murtai juga ada tunjangan TKD. Saya kira itu menjadi alasan sehingga saya tidak bisa harus ada pesimisme, harus ada karena non-job jadi kita harus tidak masuk kantor, kita lalai, bukan seperti itu. Berarti tetap harus menjalankan tugas sebagai seorang ASN. Sebagai seorang ASN. Nah, ini harus dijadikan contoh untuk ASN yang lain. Jangan karena non-job, terus istilahnya maraju, kemudian tidak masuk kantor. Nah, ini pelajaran yang berharga yang bisa kita petik dari Bung Opik. Nah, untuk Morotai sendiri, Pak Opik pasti melihat dinamika yang terjadi di Morotai. Dan beberapa kali kita melihat ada aksi demonstrasi dari mahasiswa. Dan jangan sampai aksi-aksi ini, karena saya melihat Pak Opik ini sering sama-sama dengan mahasiswa, berkumpul dengan mahasiswa, apalagi backgroundnya aktivis dulunya di Samurai, dan sekarang tampak sering ngopi dengan mahasiswa. Jangan-jangan aksi-aksi mahasiswa ini dalangnya Pak Opik, ya? Mungkin karena sakit hati karena dinonjok ini ya. Akhirnya mencoba mengarahkan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi. Coba jangan sampai memang betul ya. Pak Dok, yang pertama saya ingin katakan bahwa ketika kita diberikan amanah jabatan, itu yang mengantarkan kita dalam prestasi. Ya. Karena itu soal jatuh lalu ada gerakan-gerakan demonstran dan lain-lain, saya tidak terlatih di wilayah itu untuk jadi sakit hati dan lain-lain, lalu ada aksi lalu ada intervensi, bukan seperti itu. Jadi tidak pernah ya mengarahkan adik-adik mahasiswa untuk demonstrasi. Saya duduk dengan mereka, memang saya backgroundnya aktivis sebelum saya SN kan. Saya hobi, bahkan kesuksesan saya bukan di mobil yang mewah, baru Ya. di rumah yang megah, tapi saya ingin minum kopi sama generasi-generasi baru. Saya memberikan motivasi. Kemudian yang kedua, memang saya di Kesbangpol hari ini. Ya. Saya ya untuk mengcover hitam putihnya negeri ini, kita harus cenderung berada di corong-corong anak muda. Oke. Perubahan itu kata Bung Karno, perilaku sebelum pemuda. Ya saya kira seperti itu, di anak muda itulah ada inspirasi perubahan yang datang. Ada ide. Ada ide, ada informasi, ada isu-isu apa. Karena itu saya sering di lapangan, saya diskusi dengan mereka. Soal mengenai mereka aksi demo itu bab mereka. Iya. Bab kita hari ini sebagai aparatur sipil, kita mengabdi. Nah, Kalau berarti bukan mendorong mereka untuk melakukan aksi-aksi demonstrasi, tapi dalam rangka lebih mencari ide, mendekatkan diri dengan teman-teman mahasiswa. Bisa mereka silakan saja melakukan aksi karena ini bagian dari demokrasi. Iya. Tetapi bahwa ada menghindari hal-hal yang berbau sentimen itu, aksi-aksi yang ya itu proses bagi mereka. Iya. Proses. Nah, Popik sudah berapa lama ini menjadi ASN? Tahun berapa mulai? Saya sarjana 2010, jelang 3 bulan tes di Morotai. Alhamdulillah saya setelah dari kampus tidak rasa lagi yang namanya pengangguran. Berarti langsung ya? 11 tahun ya Kurang lebih 11 tahun. Nah, dalam kurun waktu 11 tahun ini pernah menjabat posisi apa saja di pemerintahan? Saya kan dari guru dulunya. Dulu guru ya? Saya tes guru SMA, lalu kemudian saya dipindahkan ke Dinas Pariwisata sebagai kepala seksi bidang pemasaran. Iya. Kemudian 5 bulan kemudian oleh Rusli Sibuan waktu itu Bupati, saya diangkat PLT ya, jadi kepala bidang promosi dan pemasaran di pariwisata tahun 2013. Kepala bidang ya? Kepala bidang. Iya. Saya cukup lama di pariwisata, 3 tahun 8 bulan. Oh, bisa dari guru jadi kepala bidang di pariwisata ya? Iya. Guru kemudian jadi kabid di pariwisata, dalam itu memang pertimbangan sumber daya. Iya. Kebetulan Morotai dihadapkan dengan destinasi pariwisata. Sel Morotai pada saat itu? Iya, saya dari momentum Sel Morotai. Sel Morotai. Karena saya waktu itu di Sel Morotai sebagai salah satu juru bicara pemerintah daerah ya, dari sekian beberapa teman-teman. Saya juga merupakan salah satu orang Morotai ya, katakanlah begitu, di Maluku Utara yang
saya alhamdulillah bisa speaking. Ya. Setelah saya dipanggil oleh Pak Bupati untuk bantu di dinas pariwisata. Pariwisata. Dari pariwisata ke mana lagi? Saya di pariwisata kurang lebih 4 tahun di sana, kemudian di era pemerintahan Beni Asrun saya sempat mencoba 1 tahun. Ya. Kemudian saya duduki ketua PGRI di Kabupaten Purwokerto. Oh, sempat menjadi ketua PGRI ya. Ya, ya. Dari situ saya diantarkan oleh proses menduduki Kabak Humas, Kabak Humas. kepala bagian humas. Sempat menjadi juru bicara kurang lebih Iya, iya. 8 bulan 17 hari. Iya. Menjadi Kabak Humas. Menjadi Kabak Humas. Nah, kemudian menonjok. Dari Kabak Humas saya digeser kepala seksi di bidang pendidikan anak usia dini, Di dinas pendidikan. dinas pendidikan. Akhirnya kembali ke background ya, Iya. pendidikan. 6 bulan kemudian saya di PLT kan kembali jadi kepala bidang PNFI. Iya, kepala bidang lagi di dinas pendidikan. Bidang dinas pendidikan. Oke. Kemudian Kemudian jalan 9 bulan kalau nggak salah, ya dinamika lah bagi saya jatuh lagi hari ini di Kes Bangpol. sekarang di Kes Bangpol ya. Di Kes Bangpol di lapangan. Iya. Makanya saya ada sedikit ada kontrol sedikit. Iya. Jadi sudah seperti Intel ini ya. Jadi, Alhamdulillah ya. dari pandangan Popik sendiri bagaimana kondisi kita ASN yang ada pada saat ini? Kalau memang Pak Rocky ingin dengar saya jelaskan, saya objektif ya. Ya. Menurut saya objektif bahwa kita mungkin sebelum pemerintahan Asrun, ASN dimintai yang maksudnya mungkin ada banyak anggaran di dinas yang bisa dipakai untuk perjalanan dinas, Iya. dipakai untuk kegiatan sosialisasi. Iya. Ada uang makan minumnya di sana. Iya. Jadi sering-sering kita ada semacam kenyamanan, ada banyak rezeki saat itu kan. Iya. Makanya hari ini mungkin karena pemimpin yang berbeda, lalu uang-uang itu, ini hipotesa saya ya. Iya. Di APBD mungkin digeser ke infrastruktur atau dalam aspek bantuan-bantuan sosial lainnya, misalkan saya kafir di APBD misalkan di 2019 yang lalu 20 itu ada dana yang diatur, janda dan lain-lain, bangunan hari ini sampai basic raya dan lain-lain. Saya kira mungkin itu uang-uang ASN kita yang kemarin yang dibangun. Iya, berarti efektivitas anggarannya bisa dibilang seperti itu. Efisiensi dalam pengertian dalam efisiensi di satu simpul, tapi ada simpul lain yang dibangun. Iya. Mungkin seperti itu tadi. Oke. Soal keberpihakan pemimpin atau pemerintah ini ASN, ya saya kira beda kopi beda masakan. Beda kopi beda masakan. Baik. Nah, berarti apa yang dibicarakan di masyarakat ini memang ya inilah keadaan yang menurut teman-teman yang lain seperti itu, tapi bagi Pak Opik ini efisiensi bagaimana meningkatkan kemajuan di Kabupaten Pulau Mortai. Ya, kalau spirit pemerintahnya seperti itu ya, kita sebagai aparatur sipil negara hari ini belum memihak ke kami, mungkin mereka ke eksternal di luar ya nggak apa-apa, karena itulah koki. Itulah bagaimana pemimpin suatu daerah meracik bagaimana untuk membangun daerah, memiliki cara masing-masing. Dan kebetulan sekarang di Kes Bangpol, nah apakah dari cerita-cerita ataupun kondisi di lapangan Morotay saat ini seperti apa di mata masyarakat? Karena saya melihat aktivitas dan mobilenya Pak Opik ini kemana-mana, saya rasa sering mendapatkan informasi dari masyarakat tentang cerita Morotay seperti apa. Kira-kira bisa digambarkan di hari ini. Sebelum datangnya vaksin itu masyarakat cenderung bicara soal program pemerintah. Iya. Ya, misalkan saya objektif ya, saya agak sedikit ilmiah katakanlah. Ya, kalau misalkan di teman-teman di partai politik misalkan di dulu sebelum COVID ya orang sering menilai program pemerintahan hari ini agak krusial misalnya. Iya. Diskusinya soal ekonomi, tapi sebagian simpul-simpul publik yang merasa bahwa ini ada perubahan. Iya. Ya. Dan hari ini karena COVID pada publik lebih cenderung bercerita tentang mekanisme keprotokolan. Protokol, ya. Bagaimana kesaktian surat vaksin. Vaksin. Bagaimana sepak bola di sana itu kita datang
harus bawa vaksin. Itu yang dicakap-cakap. Menurut Pak Opik ada manfaatnya ini kita melakukan menggenjot vaksinasi, menurut Pak Opik ada manfaatnya enggak dengan melakukan pembatasan-pembatasan dengan alasan COVID ini? Memang saya sempat beda pikiran ketika diberlakukan soal bolak-balik mobilitas Iya. kepala. Ya, Ada bukti harus rapid. dan Ya. gen Ya, antigen, rapid antigen. lalu dibayar waktu itu. Iya, Nah itu yang saya agak kurang setuju. Tapi kalau misalkan itu gratis, digratiskan. tidak apa-apa. Iya. Yang soal pembatasan sosial, yang penting tidak membatasi masyarakat yang rasional untuk beraktivitas. Nah, berarti selama protokol kesehatannya dipatuhi, Secara Baik. konstitusi itu baik. ya, Tidak apa-apa saya kira. Karena ini yang merasa terjepit, memang mereka yang menganggap vaksin ini buruk, Iya. vaksin ini yang begitulah ada negatifnya. betul. Bagi saya misalnya, tidak apa-apa kok orang di Eropa sana, di belahan dunia lain juga. Bukan kita cari mereka, tapi mereka datang cari dokter. Iya. Disuntik. Dan Betul. hari ini faktanya publik mencari dokter untuk Iya. vaksin. Kita juara satu sekarang Pak Opik. Di Maluku Utara vaksinasi tertinggi. Angka cakupan tertinggi vaksinasi Maluku Utara untuk saat ini yang pegang Murtai. Nah, jadi Itu yang pertama soal COVID-19. Iya. Kemudian orang berdiskusi soal sepak bola, ya kan? Dan soal yang lain-lain mungkin masyarakat hanya menanti kira-kira kejutan apa yang dibuat pemerintah akhir periode. akhir periode. Iya, kan tidak lama lagi ya, tidak terasa ini, tinggal beberapa bulan ke depan lagi pemerintahan Beni Asrun ini akan selesai. Akan selesai dan publik misalkan bertanya kejutan apa yang dibuat oleh Beni Asrun, dan kami di birokrasi itu mungkin sedikit menanti kira-kira. Menanti juga betul ya. Berarti Iya. pasti ASN yang lain juga menanti kejutan apa? Kejutan apa yang dibuat oleh pemerintah di sisa pemerintahan kurang lebih 6 bulan. Baik. Tadi. Mudah-mudahan kita tunggu saja bersama-sama apa kejutan dari pemerintah daerah. Nah, kita sudah bahas birokrasi di atas. Tadi sempat sentil tentang bola. Pada saat ini sedang berlangsung perhelatan Bupati Cup sepak bola. Nah, untuk Pak Opik sendiri dari olahraga ini sekarang apa yang sedang hangat dibicarakan tentang sepak bola ini berhubungan dengan Piala Bupati? Iya kan, Piala Bupati ini sebenarnya saya mau katakan ini pesta dunia yang diselenggarakan di Murtai. Ya, Karena sepak bola itu ya memang pesta dunia sebenarnya. Diselenggarakan di Murtai bagi setiap desa untuk berkompetisi di sini. Bahkan diberikan ruang oleh teman-teman di luar Murtai. Di luar Maluku Utara. bisa ikut berpartisipasi. Untuk merefresh kembali semangat kehidupan di Murtai bahwa COVID ini biasa-biasa sebenarnya. Iya, Saya kira tujuannya itu, bahwa sepak bola dalam rangka meminimalisir pesimisme publik terhadap Iya. persoalan COVID-19. nah So, hari ini dunia baik-baik saja dengan Betul. sepak bola. selama perhelatan sepak bola ini mengikuti protokol kesehatan. Sudah vaksin, silakan masuk Ya, ke lokasi. kami Kes Bampol pantau di sana, medis siap, Ya, pihak keamanan siap. Jadi kalau misalkan masuk ke bapak-bapak polisi sama satpol cek Ya. kartu vaksin sama KTP. iya, Kemudian ada medis bagi yang belum vaksin, jika ada tim kesayangan yang main silakan disuntik. iya. Kalau nggak mau disuntik berarti ya silakan saja pulang ke rumah, nggak ada yang paksa, nggak ada Iya. yang nembak, nggak ada yang paksa kok. Iya, berarti pembatasan ini baik juga ya Baik maksudnya juga. ya, Saya untuk kira melindungi. Ini sama dengan panorama di Euro 2020 Iya, betul. ke Eropa. Alhamdulillah sepak bola membawa Dampak positif dampak ya positif Iya. terhadap situasi pandemi pandemi hari ini, optimisme publik dan target vaksinasi itu. vaksinasi ya. Berarti di dalam Piala Bupati ini yang sempat hangat diperbincangkan adalah tentang syarat masuk nonton. Syarat masuk nonton menggunakan kartu vaksin Itu bagi sempat mereka- hangat ya. super hangat bagi mereka yang tidak mau. Tapi lama-lama mereka itu juga yang datang. Yang datang juga ya. Karena Akhirnya sepak- vaksin juga ya. Karena sepak bola ini sama hal dengan ada semacam virus yang terjadi Iya, dalam stadion penuh. betul.
mereka tanpa sadar udah vaksin aja. Vaksin saja. Gitu kan. Yang penting nonton bola. Nah, yang kedua tentang tim kesayangan lah. Ya, tim kesayangan. Pak Opik sudah punya tim kesayangan ataupun sempat memprediksi, sudah ada Ada. prediksi Ada. tim mana kira-kira yang berpotensi untuk masuk ke final? Ya, saya Pak mohon maaf ya. Saya punya tim kesayangannya dari luar Morotai. Dari luar Morotai. Bukan Iya. berarti saya bukan orang Morotai. Enggak. Iya. Nah, orang tua saya dari ibu orang Morotai, orang Wama. Saya udah lihat buat Wama karena belum bermain kan. Iya. Alhamdulillah saya sudah lihat dari tim dari Ternate Lupa-Lupa. Iya. Itu kampung bapak saya. Oh, oke. Saya juga lahir di sini, besar di Ternate. Di kampung itulah saya dibesarkan. Makanya teman-teman yang datang bermain, saya bernostalgia. Iya. Dari nostalgia itulah saya berharap mereka bisa jadi the winner. Jadi Dufa apa nama timnya? Dufa. Desnelan ya. Desnelan itu desa nelayan. Desa Nelayan. Klub itu berdiri jauh sebelum kelurahan terbentuk. Yang saya tahu di sana. Karena itu lupa itu desa nelayan. Nah, kompleks desa nelayan itu yang hari ini mewakili total lupa. Itu kan namanya terbit. Terbit ya. Ya, hari ini terbit lagi mungkin lagi rehat. Yang keluarnya itu desa nelayan. Desnelan. Tapi ofisial dan materi pemainnya Sama saja. yang datang. Anwar Panda itu tadi terbit dulu juga Anwar Panda. Oke. Hari ini Anwar Panda. Jadi berarti Pak Opik juga mengunggulkan ya Desnelan. Ya, saya Desnelan. Ya di mana-mana kalau misalkan tanya soal target tim kesayangan ya kita juga mau juara, bro. Iya. Kemudian Adi, sempat juga saya mendengar ada klub baru yang di media sosial cukup diperbincangkan, Morte City. Ya. Ini bagaimana pendapat Pak Opik Morte City nih? Kalau untuk branding, memang Morotai City lagi naik daun hari ini. Ya. Karena dipelopori dengan teman-teman pengurus di Morotai City juga banyak teman-teman media, Iya. teman-teman di lapangan yang punya pengalaman, Roger misalkan, Iya. Kota Enal dan lain-lain. Soal branding tapi saya ingin pembuktian faktual. Karena belum sempat main ya. Belum sempat Belum sempat melihat main sih ya. juga bermain. Iya. Karena itu saya taruh di kekuatan yang kedua lah. Iya. Saya lebih cenderung menghitung juara bertahan Dayo FC. Dayo FC. Nah, Berarti Dayo juga Pak Opik melihat masih punya potensi ya untuk masuk ke final. ya di mana-mana mental tim yang pernah juara itu selain mental materi pemain hari ini, Ya. ada semacam warisan historis yang Iya. spirit. Karena itu saya pertama, ya saya hitung Dayo lah, nanti kita ketemu yang paling terberat. Iya. Yang kedua, Oke. mungkin City masih Oke. dalam tanda pembuktian. sorry. Pembuktian, iya. Hari ini ya. Hari ini rencananya. mereka main. Oke. Nah, kita tunggu permainan Morte City. Mudah-mudahan tidak mengecewakan teman-teman yang sudah menunggu pertarungan mereka di lapangan. Terima kasih atas kedatangan Pak Opik. Mudah-mudahan sehat terus, lancar rezekinya terus, dan sebelum Beni Asrun berakhir, harapan saya dilantik satu kali lagi. Oke, terima kasih atas kedatangan Pak Opik di podcast kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.